Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih dan penyertaan-Nya. Malam ini kita kembali diberi kesempatan untuk bertemu dan merenungkan firman-Nya setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari ini. Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Malam adalah waktu yang baik untuk mengevaluasi langkah-langkah kita dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau memelihara kami dalam setiap langkah kaki kami hari ini. Saat kami merenungkan firman-Mu malam ini, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menerima hikmat yang berasal dari-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk semakin mengenal-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan sebagai penghantar renungan kita pada malam hari ini terdapat pada kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10, tertulis demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pengusaha Kristen bernama Truth Cathy, pendiri jaringan restoran Chick-fil-A, dikenal karena memegang prinsip takut akan Tuhan. Di saat banyak orang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, ia memutuskan untuk menutup seluruh restorannya setiap hari Minggu agar para karyawan dapat beribadah dan berkumpul bersama keluarga. Banyak orang menganggap keputusan itu tidak bijaksana secara bisnis. Namun, selama puluhan tahun, Tuhan tetap memberkati usahanya hingga berkembang menjadi salah satu jaringan restoran terbesar di Amerika Serikat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ditulis untuk mengajarkan manusia hidup dengan bijaksana. Namun Alkitab menunjukkan bahwa hikmat sejati bukan dimulai dari kecerdasan, pengalaman, atau pendidikan yang tinggi. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan seolah-olah Tuhan ingin menghukum kita setiap saat. Namun takut akan Tuhan yang dimaksudkan di sini berarti menghormati Dia, mengasihinya, menaati firman-Nya, dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam setiap keputusan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pintar, tetapi belum tentu berhikmat. Sebaliknya, seseorang yang sederhana namun hidup dekat dengan Tuhan seringkali mampu mengambil keputusan yang benar karena ia meminta tuntunan Tuhan. Bagian kedua ayat ini berkata, mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Semakin kita mengenal karakter Tuhan, kasih-Nya, kekudusannya, kesetiaannya, dan kebenarannya, semakin kita memahami bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah keputusan-keputusan yang saya ambil hari ini sudah menghormati Tuhan? Apakah saya lebih mengandalkan hikmat Tuhan atau hanya mengandalkan kemampuan sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menolak orang dengan rendah hati mencari hikmat-Nya. Ia rindu membimbing setiap anak-Nya agar tidak tersesat oleh kebijaksanaan dunia yang sering menjauhkan manusia dari-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini ada keputusan yang sedang membingungkanmu. Jangan terburu-buru mengandalkan pikiranmu sendiri. Datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat-Nya. Tuhan sanggup menuntun setiap langkah orang yang menghormati-Nya. Ingatlah, keberhasilan yang sejati bukan hanya mencapai tujuan, tetapi berjalan bersama Tuhan
dalam setiap langkah kehidupan. Itu yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Ajarlah kami memiliki hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan kami dipimpin oleh hikmat-Mu, bukan oleh keinginan kami sendiri. Bentuklah karakter kami agar semakin mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Malam ini kami juga berdoa bagi keluarga kami, sahabat-sahabat kami, rekan kerja, tetangga, dan setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, damai sejahtera, serta jalan keluar bagi mereka. Hiburkanlah yang sedang berduka, kuatkan yang sedang lemah, sembuhkan yang sedang sakit, dan berkatilah setiap keluarga dengan kasih dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istirahat yang tenang, dan bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar dan hati yang penuh sukacita untuk kembali memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi hikmat yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita. Apapun yang akan kita hadapi esok hari, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai setiap orang yang berharap kepadanya. Dan jika renungan ini menjadi berkat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Semoga semakin banyak orang yang dikuatkan dan diberkati melalui kasih Kristus. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Sampai jumpa kembali dalam renungan malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.